Baik lagi dengan gua Gian dan welcome to Breakdown. Dan sekarang gue mau bahas film yang berjudul Venom. I'm Eddie Brock. I'm a reporter. You should be extremely afraid. We are Venom. Ini adalah spoiler konten. Film ini bercerita tentang Eddie Brock yang ingin membongkar rahasia jahat dari perusahaannya Carlton Drake. Dan di saat itu juga dia terekspos dengan simbiot Venom. Oke, kita masuk ke dalam plot. Film ini memiliki Venom dan Eddie Brock yang sesuai dengan keinginan fansnya. Namun sayangnya belum mendapatkan cerita yang layak. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena film ini diselamatkan dengan karismanya si Tom Hardy sebagai Eddie Brock dan Venom yang anti-hero. Jadi guys, gue mau sharing kenapa benang merah dan sebab akibat dalam plot itu penting buat batasan dalam penggarapan superhero atau super anti-hero movies. Film ini saat gue tonton dan gue rasakan alurnya itu nggak kayak nonton Marvel movies. Pendekatan warna dan garapan filmnya Venom itu lebih diarahin ke sci-fi dan lebih realistis. Namun sayangnya ada ketidakkonsistenan di dalam Venom dan simbiot di struktur cerita filmnya yang membuat film ini nggak punya pegangan soal sebab akibatnya. Tapi sebelum masuk ke situ, kita telah dulu nih definisi anti-hero dalam penggarapan naratif itu apa ya? Jadi anti-hero adalah sebuah dimensi dari penokohan protagonis kita, di mana dirinya sangat mencolok dengan teramat sangat tidak punya kualitas untuk menegakkan kebenaran. Nah, untuk pengaplikasiannya yang membuat tokoh kita tergolong sebagai protagonis yang anti-hero, itu dilihat dari motivasinya dalam plot. Karena hati-hati jangan sampai itu menjadi kategori antagonisnya. Di dalam Venom, walaupun Eddie Brock mempunyai andil sebagai pahlawan di film itu, tapi dari babak ke-1 sampai babak ke-3 motivasinya itu dia nggak berubah. Egois, asal gua puas, dan tidak ada yang terlukai. Namun situasinya dalam film memposisikan dia harus menjadi pahlawan di dalam ceritanya untuk diri sendiri dan kebetulan berimbas baik buat bumi. Dia menjadi pahlawan bukan karena moto hidupnya, tapi karena ada yang lebih jahat menghalangi jalannya. Lihat benangnya dalam Deadpool dan Spawn. Kepahlawanan mereka hanya muncul saat kenyamanannya terusik. Venom gak mau Riot balik ke bumi dengan jutaan spesiesnya karena Venom itu adalah loser di dalam dunianya si simbiot itu. Sedangkan Venom di bumi dia adalah superior. Untuk aspek di mana film ini memiliki karakter yang anti-hero itu udah di-grip banget di film Venom. Kita bisa checklist bagian itu. Makanya pas gue nonton sangat disayangkan banget saat gue mengetahui bahwa film ini tidak memiliki struktur yang membantu simbiotnya sendiri untuk memiliki sebab akibatnya. Akhirnya motivasi dan apa yang dilakukan oleh simbiot itu tidak punya benang merah dan jadinya itu menyia-nyiakan karakter Venom yang bagus. Saat gue nonton tuh rasanya seperti saat ngeliat Superman, Batman, dan Wonder Woman diborbardir dengan struktur ceritanya Justice League. Hal ini bermula dari simbiot yang emang gak punya benang merah, bahkan pada saat memilih inangnya. Akar permasalahannya itu menurut gue simple, gak ada sebabnya kenapa mereka di situ dan apa akibatnya apabila keputusan A diambil. Karena ini turunannya penting banget buat protagonis dan antagonis kita justru. Film ini kan memiliki konflik yang ada di dalam simbiot, di mana rintangannya adalah simbiot ini sangat tidak cocok dengan semua inang sampai mencari satu momen yang mengkerucut sampai ke Eddie Brock dan Carlton Drake. Itu misteri yang udah dibangun banget ke penonton bahwa bakal ada kriteria-kriteria tertentu nih yang spesifik banget kenapa harus Carlton Drake dan Eddie Brock untuk menjadi inang yang cocok nih buat simbiot Venom dan simbiot Riot. Bukan karena nama mereka emang sesuai yang ada di komik doang. Coba kalian lihat di film itu, kalian hapus semua namanya. Coba kenapa Carlton Drake dan Eddie Brock yang dipilih simbiot Venom dan simbiot Riot? Jawabannya nggak ada. Mereka tuh nggak punya satu benang merah yang membuat kenapa simbiot ini yang sangat menolak A dan sangat menerima B. Jadi itu akar masalahnya. Venom dan Riot memilih inangnya tuh suka-suka, seenak jidat. Sedangkan film membangun sebuah misteri bakal ada sesuatu yang merujuk, mengarah ke Carlton Drake dan Eddie Brock. Ground rules yang tidak kokoh ini membuat kenapa opening sequence dalam film Venom ini tidak impact ke penontonnya. Karena film ini membuka pertanyaan yang sebenarnya tidak tersedia jawabannya. Makanya jadi random banget kan perjalanan si Riot yang malah memilih inang yang semakin lama tuh sebenarnya posisinya makin menyusahkan dia untuk ke Carlton Drake.
Coba deh kalau kalian perhatiin. Berawal dari petugas EMT Malaysia, kemudian pindah ke nenek-nenek, kemudian pindah ke anak kecil. Sedangkan perjalanan yang dilalui Riot adalah dari Malaysia ke Hong Kong dan ke Amerika. Kalau misalnya dilihat dari logika, harusnya paling gampang si Riot memakai badannya EMT Malaysia aja kan? Dimana film ini malah memilih Riot yang berada di tubuh anak kecil untuk masuk ke dalam fasilitas yang isinya ada alien. Jadi seperti yang gue bilang, film ini tidak menyediakan kenapa harus berbuat A dan apa yang terjadi kalau misalnya yang dilakukan adalah C. Jadi kenapa si inang A bisa dikonsumsi secara keji, kemudian pindah sesuka hati. Dan tiba-tiba suka dengan tokoh kita yang benar-benar tidak ada pembeda dengan inang-inang yang gagal sebelumnya. Karena ternyata setelah kita nonton, baik Venom maupun Riot tidak membutuhkan kriteria khusus untuk inangnya saat dia mau mempersenjatai diri. Jadi mau ke badan orang yang bulky kayak Eddie Brock atau ke anak kecil yang sangat lemah lembut seperti si yang Riot pilih, sama aja mereka bisa mempersenjatai diri tanpa ada hambatan apapun, tanpa ada kriteria apapun. Terus Riot mencari banget Venom, lalu meninggalkan yang lainnya termasuk Carnage dengan begitu saja. Padahal Venom adalah loser di kalangannya. Jadi kenapa Riot mencari Venom, tapi meninggalkan Carnage yang segitu potensial? Dari awal, film itu udah nggak punya benang merah untuk ngesuplemen plotnya. Kenapa si A butuh B, kenapa B melakukan ini, kenapa C harus ini. Jadi urusannya masing-masing, semuanya suka-suka. Penonton terlalu didikte dengan keputusan yang tidak berdasar dan terjadi begitu saja. Yang bisa dinikmati di film ini adalah kebanyolan si Eddie Brock dan Venom aja. Karena gua kira di situ ada objektif dari kedua tokoh kita di mana mereka berdua saling membutuhkan satu sama lain karena punya urgensi sesuatu. Di mana Venom bilang ke Eddie Brock bahwa kalau misalnya Eddie mati, gua mati. Gue tuh udah lega karena ternyata film ini punya pembatas nih dari si Venom dan inangnya untuk berbuat sesuka hati. Dan akhirnya film ini memiliki keterkaitan, at least dari karakter utama dan si Venomnya. Enggak dong, nggak lama setelah Venom ngomong gitu, tiba-tiba adegan selanjutnya Venom bisa keluar dari tubuh Eddie Brock tanpa ada konsekuensi apa-apa. Mereka berdua nggak kenapa-kenapa dan itu semua karena suara. Nggak ada efek samping atas keduanya. Jadi nggak dikasih batasan kalau misalnya Venom menempel ke sebuah inang itu harus komitmen. Nggak ada. Alhasil jadi nggak spesial. Sense of achievement-nya dari si Venom dan Eddie Brock saat mereka bertemu itu tuh nggak ada. Nggak ada yang membuat Eddie Brock beruntung banget memiliki Venom dan tidak ada yang membuat Venom beruntung banget ketemu inang seperti Eddie Brock. Kalau kata Dewa 19, kamulah bukan satu-satunya sebagai inang gua. Dan itu berimbas makanya ke final battle di mana Venom dan Riot bertarung itu tidak ada impact-nya. Karena kedua simbiot tersebut tidak terikat hidup dan mati sama inangnya. Jadi saat mereka nyerang-nyerang itu kayak nggak ada tujuannya mana yang mesti diserang. Penonton tuh nggak ada gambaran bahwa kengerian gitu. Waduh jangan sampai si Eddie Brock atau si Carlton Drake-nya keserang nih dengan saat Venomnya lagi mencah gitu. Karena ternyata nggak ngefek kalau misalnya Eddie Brock mati atau si Carlton Drake mati buat si simbiot-simbiot ini. Nggak ada presence yang mencekam saat adegan itu. Karena nggak ada momen near death experience-nya. Walaupun ujung-ujungnya si Eddie Brock ditusuk oleh Riot, tapi itu malah menggambarkan bahwa kalau misalnya Eddie Brock mati, itu tidak ada terjadi apa-apa sama Venomnya. Venomnya juga nggak mati. Dengan kata lain, film nggak ngasih alasan kenapa sih para simbiot ini wajib harus menempel ke Carlton Drake ataupun ke si Eddie Brock. Dan kenapa cuma mereka berdua yang bisa. Film tuh nggak ngasih underline satu kalimat penting yang membuat sebuah simbiot menuju inang tuh menjadi perjalanan sinema sendiri. Oke, kita masuk ke dalam cast. Kita ada Tom Hardy sebagai Eddie Brock dan Venom, Riz Ahmed sebagai Carlton Drake, Michelle Williams sebagai Anne Weying, dan Woody Harrelson, honorably mention, dia adalah Cletus Cassidy, di mana dia adalah Carnage. Padahal ya, kalau misalnya adegan pembuka film Venom itu dibuka dengan mood yang ditunjukkan saat post credit endingnya yang ada si Eddie Brock ketemu Cassidy, itu menurut gue impact-nya jauh lebih bagus daripada film ini memiliki opening sequence di awal-awal. Film Venom disutradarai oleh Ruben Fleischer, di mana dia adalah sutradara Zombieland, Gangster Squad, dan 30 Minutes or Less. Sumpah, ini film-film dia sebelum Venom, itu gue kaget banget loh. Ini tuh udah lengkap banget paketnya untuk membuat Marvel movies. Mau bicara komedi, dia pernah garap Zombieland. Mau bicara thrill dan rivalry, dia pernah garap Gangster Squad. Mau bicara sarkastik, dia pernah garap 30 Minutes or Less. Nah, gue heran kenapa semua elemen itu, kenapa semua aspek itu justru nggak keluar di film Venom. Konflik build up, atmosfer, struktur cerita. Di film Venom ini, gue jadi malah merasa bahwa si film Venom tuh kayak terlalu banyak titipan jadinya.
Oke, kita masuk ke dalam rating. Untuk hasil akhir, gue dengan berat hati memberi film Venom itu 5 dari 10. Karena dari struktur ceritanya dan bagaimana film ini nggak punya benang merah di tokoh-tokohnya, membuat gue tuh kayak dilema sendiri, seperti gue nonton Justice League. Tapi kalau misalnya bicara Venomnya, film ini udah memiliki source material yang bagus. Venom yang sesuai dengan imajinasi penonton bagaimana Venom itu direpresentasikan. Seperti dengan komiknya, komik accurate, yang sesuai dengan gambaran desain bikinannya Todd McFarlane. Film ini tuh nggak memberi sebab akibat atas keputusan yang diambil di plotnya. Jadinya nggak ada sense of reward dan sense of punishment kalau misalnya si simbiot dan inangnya tuh salah langkah. Dan ini juga pengaruhnya ketara banget karena simbiot dan para inangnya itu koneksinya jauh banget. Si Riot yang berawal dari Malaysia dan si Venom yang ada di fasilitas sangat tertutup. Jauh banget dari Eddie, dan nggak lama setelah itu Eddie tuh lagi memutus koneksi dari atmosfer lingkungan posisi Venom berada. Jadi semua dibuat terlalu kebetulan. Tapi kalau misalnya kita balik lagi lihat Venomnya, sebenarnya si Venom ini tetap layak untuk mendapatkan cerita yang bagus ke depannya. Apalagi di sequelnya, Venom akan bertemu dengan Cletus Cassidy, Carnage. Jadi tolonglah struktur ceritanya next time semoga diperbaiki dengan bagus. Jadi film tuh selain emang bombastis, emotional journey-nya ada sebagai origin story. Kenapa dia sebagai anti-hero itu kan juga bukan karena dia suka-suka, tapi karena konsep dia melihat dunia tuh unik. Jadi tuh penonton harus ditarik sama filmnya agar bisa melihat perspektifnya kenapa si Eddie Brock dan Venom itu digolongkan sebagai anti-hero. Oke, cukup sekian untuk review gue kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat tentang review gue, silahkan share pendapat lo di kolom komentar bawah. Kalau misalnya kalian punya pendapat sendiri tentang film Venom, atau punya rating sendiri tentang film ini, silahkan share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channelnya Kincir Cinema Club. Dan kalau misalnya kalian punya passion untuk mereview film, please lu cek ke websitenya kincir.com. Karena di situ kita juga ada review Venom. Dan lu juga bisa share pendapat tuh di kolom reviewnya. Nanti coba gue baca, dan gue juga ikut sharing juga tentang pendapat-pendapat kalian. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman lu yang fanboy, suka Venom, suka Spider-Man, suka Marvel. Dan ayo kita breakdown film selanjutnya bersama gua Gian. Dadah.